Pemirsa, media sosial hari ini dibahas di rapat terbatas Presiden Joko Widodo. Media sosial menjadi perhatian karena akhir-akhir ini kerap menyebar kebencian, kabar bohong, pornografi, fitnah, dan provokasi yang dinilai kian meresahkan masyarakat dan membuat negara dalam situasi gaduh serta saling curiga. Menggunakan media sosial diakui merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, namun penggunaannya tetap tidak boleh melanggar peraturan dan etika. Apalagi sejak November yang lalu Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang ITE yang siap menjerat penyebar kabar bohong dan juga ujaran kebencian. Dan untuk membahas mengenai dialog bertema Medsos Ancam Keutuhan Bangsa telah hadir di studio kami Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setia. Pak Agung, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan juga ada sosiolog Pak Imam Prasojo. Pak Imam, selamat malam. Selamat malam. Sebelum kita melanjutkan dialog, kita ada informasi berikut ini. Presiden Joko Widodo hari ini memimpin rapat terbatas antisipasi perkembangan media sosial. Presiden memerintahkan perlunya mengevaluasi dan memberikan penegakan hukum yang tegas bagi penyebar kebencian dan provokasi. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa medsos berdampak buruk jika tidak digunakan dengan bijak. Sebaliknya, jika digunakan dengan baik, medsos bisa mendorong kreativitas dan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Presiden meminta agar aparat kepolisian bertindak tegas dan keras terhadap penyebaran ujaran kebencian dan informasi yang meresahkan. Selain itu, Presiden juga meminta mengevaluasi media online yang menyebarkan berita bohong, mengandung fitnah, dan provokatif tanpa sumber yang jelas. Presiden berharap adanya gerakan masif untuk melakukan literasi dan edukasi untuk mengkampanyekan cara menggunakan medsos yang beretika dan berbudaya. Penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Dan kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah. Dan yang kedua, saya minta juga gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, menjaga keadaban kita dalam bermedia sosial. Gerakan ini penting untuk mengajak netizen untuk ikut mengkampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, yang beretika, yang positif, yang produktif, yang berbasis nilai-nilai budaya kita. Itulah pemirsa pernyataan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas mengenai media sosial yang dianggap akhir-akhir ini mulai mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Kita akan mulai dialog kita, saya akan pertama langsung kepada Pak Imam. Pak Imam, kalau kita berbicara mengenai media sosial, apakah sudah sedemikian mengkhawatirkannya Pak Imam sehingga kemudian Presiden harus membuat ratas, kita harus mewaspadai bahwa berbagai macam pernyataan yang disampaikan di media sosial ini betul-betul mengancam kehidupan NKRI kita? Jadi kalau saya sih menempatkannya begini ya, pada saat anak kecil bisa berekspresi, berkata-kata, itu kan kita juga seringkali unpredictable ya, melihat dia ngomong apa itu mengejutkan seringkali kan, karena sebebas-bebasnya, dan kadang-kadang dia ucapkan itu juga nggak sadar apa yang dia ucapkan gitu kan. Nah, ini pola interaksi baru ya dengan media sosial. Selama ini orang berinteraksi dengan kita, melihat Anda, Anda melihat saya, dan pada saat kita itu melihat satu dengan yang lain, kita sudah ada positioning nih, strata Anda, ya kira-kira kelas Anda, dalam formal atau informal gitu kan, ada ngomong di forum formal, katakan misalnya di masjid, di gereja gitu kan, beda misalnya di di warung yang sedang sambil ngopi, bercanda-bercanda gitu. Media sosial nggak ada itu. Ya, nggak ada setting apakah ini formal atau informal. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, pada saat kita sedang chatting, kan settingnya informal, gitu kan. Nah, pada saat kita nyeletuk, gitu kan. Pada saat nyeletuk, apa yang kita celetukkan itu sumbernya, apakah itu bukan omongan sedang pidato ilmiah di podium kampus ya, yang setiap kata itu bisa dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan karena ini orasi ilmiah. Tapi kalau kita lagi ngobrol di warung ya, apa bisa Anda omongannya harus dipertanggungjawabkan loh, karena harus sesuai dengan sumber yang valid.
Susah kita. Ini pola interaksi baru yang tidak mengenal setting formal maupun informal gitu. Tetapi seringkali apa yang kita omongkan viral, muter di mana-mana dan dituntut pertanggungjawaban. Jadi ini mempermudah orang untuk berbicara sesuka hati. Apapun yang diomongkan bisa dengan lingkup media sosial. Di warung Anda kan sesuka hati. Dengan waktu Anda ngobrol dengan istri kan, si Anu lo ngomong kayak gini, apa itu valid apa yang diinformasikan? Namanya juga pembicaraan bedroom talk. Ngobrol di kamar tidur gitu. Nah, tapi di sini ini kan kita ngobrol dengan teman, chatting di Facebook misalnya yang asumsinya audiensnya sangat terbatas. Tapi ingat apa yang kita obrolkan itu dengan mudah sekali di forward keluar. Nah, pada saat forward keluar, viral kemana-mana, orang menganggapnya ini pernyataan yang harus dimintai pertanggungjawaban. Bedroom talk. Apa bisa dimintai pertanggungjawaban? Berarti dengan lingkungan media sosial yang seperti itu tidak bisa juga kita salahkan kepada para penggunanya kalau mereka mau berbicara seperti layaknya lagi di bedroom talk. Nah, ini yang menjadi soal ya. Jadi kita perlu ada kesadaran. Apa yang kita omongkan ini, kita walaupun betul kita chatting informal ya, tetapi ini setiap saat bisa disebar kemana-mana dan orang tidak melihat kita ini lagi setting apa, setting di warung kopi, ya pada saat kita ngetik kayak gini, apalagi pakai smartphone kan, itu bisa kita sedang di toilet loh Pak, ngobrol seperti itu. Tapi begitu kita ngobrol, luncurkan kata-kata yang kita ketik itu masuk dan omongan tahun 90 itu bisa diaktifkan kembali gitu kan. Kita tidak tahu agenda orang melakukan itu. Kesadaran inilah yang penting ya, sehingga pendekatan keamanan betapapun itu penting ya, bahwa hati-hati Anda jangan menebar fitnah. Tapi yang menurut saya yang harus didahulukan adalah kita perlu membentuk ya sebuah perangkat baru bagaimana membangun etika berdialog di media sosial. Nah, kalau Anda nggak punya itu, Pak polisi capek loh nangkepin orang itu. Saya lu ngomong lagi dengan temen chatting informal, Bapak tangkap saya gitu, dimintain pertanggungjawaban. Padahal konteksnya lagi ngobrol santai. Ngobrol santai dan apalagi kalau kan kita terima berita dari orang lain, kita forward sebetulnya minta klarifikasi. Ini bener nggak si Mr. X ngomong kayak gini? Di sini bisa ngomong, itu dituduh menyebarkan berita hoax misalnya gitu loh. Bisa terjadi kalau kayak gitu. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, kalau menurut Anda sendiri dari pengamatan Mabes Polri sendiri, sebetulnya ada berapa banyak sih pengguna media sosial kita yang kemudian kalau menurut Pak Imam tadi lagi obrolan santai itu, tapi ada ternyata menurut definisi Mabes Polri ini ujaran kebencian, ini adalah fitnah, ini adalah hal yang betul-betul bisa merusak keharmonisan hidup berbangsa kita. Bagaimana Pak Agung? Kita sekarang hidup di alam demokrasi. Saya ingin katakan bahwa hukum adalah panglima bagi kita. Jadi hukumlah yang akan mengatur seorang itu boleh atau tidak sebenarnya. Dan kita lihat undang-undang ITE sudah mengatur itu tentang bagaimana kita seharusnya melakukan satu ucapan atau mentransmisikan atau membuat satu konten itu harus tidak boleh melanggar daripada undang-undang itu sendiri. Jadi saya pikir kita dalam proses penegakan hukum kita melihat sebenarnya dari tahun ini data kita 196 kita lakukan penangkapan terkait dengan kasus undang-undang ITE. 196? Ya, 196. Tapi ya kita lihat bahwa 196 itu 99,9% hampir semuanya ketika ditangkap itu sebenarnya tidak segarang atau seperti ucapan dia di dalam konten yang dia buat. Jadi sebenarnya yang kita temukan adalah orang-orang yang ya berhati lunak begitu ya. Tapi kan ya seperti Pak Agung bilang, hukum sudah harus ditegakkan. Mau dia seperti apapun tetap harus ditegakkan begitu kan? Inilah kondisi kita yang saya rasa tadi sampaikan bahwa kita perlu edukasi. Masyarakat kita sedang shock menghadapi teknologi informasi yang begitu cepat dan kemudian kita mudah mengakses
media sosial yang kemudian tadi tidak sadar bahwa dia berada di area publik. Di area publik itu semua terekam, baik itu kalau video bisa direkam, suara bisa direkam, tulisan bisa direkam. Kondisi inilah yang tentunya kita mesti harus wise ya, untuk cerdas dalam hal bagaimana kita membuat satu konten, atau kita ingin membalas satu chattingan momen, kita mesti harus paham bahwa kita tidak boleh berbau sara, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mengancam. Pak Agung, yang dari 196 yang ditangkap itu kebanyakan melakukan pelanggaran apa sih Pak? Paling banyak menghina. Menghina. Kita harus paham bahwa pasal menghina itu pasal yang masih ada di tempat kita, dan kita sering dalam beberapa diskusi sering, apakah masih perlu ini pasal menghina? Tapi itulah undang-undang kita, dan saya menegakkan hukum untuk itu. Oke. Pak Imam, kalau penghinaan berarti Gini, pada saat saya mengatakan kamu culun banget sih, gitu. Tapi interaksi kayak gini sambil senyum. Tapi di sini nggak ada itu senyum, sehingga diterjemahkan menjadi penghinaan. Jadi ini kelemahannya sosial media yang menggunakan verbal communication seperti ini, mimik tidak ada, ya. Terus kemudian setting tidak terlihat di situ. Nah, sehingga apa yang diterjemahkan dalam satu konteks belum tentu itu penghinaan, lagi bercanda gitu loh. Tapi kan Pak Imam, kalau bahasa hukum kan mungkin ya undang-undang sudah menyatakan. Betul. Tidak melihat oleh karena muka, itu ya ada hukum menjadi panglima. Kalau saya wisdom menjadi panglima. Lihat konteksnya. Apakah konteks orang ini memang penghinaan? Ada orang yang memang melakukan sebuah rekayasa berkali-kali, berulang-ulang, melakukan membuat pemberitaan yang memang tujuannya melakukan fitnah, slander, segala macam lah. Itu bisa dideteksi. Tapi ada orang yang memang sebetulnya nggak ada niatan kayak gitu. Orang Indonesia ini kan tukang lucu. Tapi antara kultur satu dengan kultur lain, lucunya beda-beda. Gitulah. Saya tambahkan sedikit tentang bagaimana kita melihat konten itu, karena kita tahu bahwa polisi tidak punya pendapat dalam hal ini. Melihat satu konten kita selalu meminta ahli untuk melihatnya, ahli bahasa. Ini konten maksudnya ujaran kebencian atau fitnah atau beberapa atau penghinaan tadi sebutnya. Yang dilaporkan gitu ya. Jadi kalau bentuk kalimatnya seperti ini, ahli bahasa menerjemahkannya seperti apa? Ahli pidana melihatnya seperti apa? Kalau kemudian itu masuk dalam konten sebut melanggar hukum, baru kita buka. Kalau baik. Kita akan lanjutkan dulu, kita lagi di segmen selanjutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, Prime Time Talk akan segera kembali.